Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan pada hari ini untuk saya mencoba mengulas, berbagi sama teman-teman, rekan-rekan, eh, mengulas tentang hak atas tanah wilayah ditinjau dari azas konsensualitas. Pada era globalisasi ini, pertumbuhan penduduk sangatlah besar. Berkembang penduduk, maka akan berkembang juga lah tataran sosial masyarakat dalam kehidupan primer maupun kebutuhan sekunder. Masyarakat sangat memahami apa yang dibutuhkan. Sesuai dengan kemampuan dan berkembangnya manusia di muka bumi ini secara modern, perkembangan ini dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang sangat besar, mudah menjangkau dari wilayah tertentu ke wilayah lain, dari satu negara ke negara lain, begitu juga di Indonesia. Perkembangan itu sangat cepat, maka perlu pengaturan di masyarakat akan kebutuhan tanah. Kebutuhan tanah. Ya, kita ulas hari ini tentang kebutuhan tanah. Ya, yang berhubungan dengan tanah ulayat, di mana kita mengambil tanah ulayat di Minangkabau secara keseluruhan. Perkembangan penduduk di sana sangat relevan dengan perkembangan bisnis. Tanah juga menyangkut dengan bisnis. Maka perkembangan akan kebutuhan atas tanah, baik di bidang bisnis, perkebunan, mencakup dengan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah, yang dikelola melalui badan usaha milik negara atau BUMN, yang dimana pengelolaan badan usaha negara, pengelolaan perkebunan, di bidang pengelolaan perkebunan ini tidak terlepas dari pemerintah untuk memfasilitasi terutama dalam bidang administratif, yang dikeluarkan izin-izin atau izin usaha atau hak guna usaha. Pengeluaran hak guna usaha harus melalui prosedur ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan hak guna usaha. Berbicara tentang tanah tidak lepas dari masalah keagrarian yang ada di Indonesia. Perkembangan agraria di Indonesia sangatlah kompleks permasalahannya yang belum selesai. Ini adalah pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, kota, dan kabupaten. Ini pekerjaan rumah tangga pemerintah yang belum selesai sampai saat sekarang. Berbicara tentang tanah milik masyarakat yang ada di Indonesia, tidak lepas dari hak tanah adat. Bicara tentang hak tanah juga menyangkut tentang hak adat, tanah hak adat, atau tanah ulayat yang berada di wilayah atau daerah masing-masing yang memiliki kekerabatan komunal atau hukum adat. Indonesia memiliki macam budaya dan adat istiadat yang berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Untuk menangani masalah pertanahan yang ada di Indonesia, harus melibati tokoh-tokoh adat yang memahami kultur budaya, yang memiliki aturan hukum adat sendiri yang harus bisa diakomodir oleh pemerintah pusat, sebab tanah berhubungan dengan kelangsungan hukum adat itu sendiri dan masyarakat adat tempatan. Undang-Undang Pokok Agraria yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960 merupakan produk legislatif yang mengatur mengenai permasalahan pertanahan di Indonesia.
Prinsip yang mendasar mengenai permasalahan pertanahan ini dalam UU PA berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini. Tetapi penyempurnaan tersebut kiranya tidak akan berupa penggantian hal-hal yang bersifat pokok dari hukum tanah nasional, sebagaimana yang tersirat dan yang tersurat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang merupakan perwujudan sila-sila Pancasila yang dilandasi semangat Undang-Undang Dasar 1945 seperti konsepsi, azas-azas, lembaga-lembaga, dan sistem pengaturannya yang bersumber utama pada hukum adat sebagai hukum nasional kita yang asli. Hukum adat, sumber hukum yang asli. Dilengkapi dengan lembaga-lembaga hukum dalam menampung kebutuhan masyarakat nasional dan internasional. Hukum adat di Indonesia yang bermacam ragam itu kita memahami sangat penting mempertahankan kepentingan rakyat. Tanah adalah sumber kehidupan bagi rakyat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Banyak terbit alas hak di atas tanah ulayat, baik hak milik SHM, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Ini harus dikaji ulang oleh pemerintah dalam penerbitannya. Banyak permasalahan yang terjadi setelah terbit surat alas hak tersebut di Sumatera Barat yang masih mempertahankan ketentuan hukum adatnya, tapi masih kalah dengan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan di atasnya seperti Undang-Undang Agraria dan Peraturan Menteri Agraria. Tanah ulayat adalah yang dimiliki dan dikuasai oleh kaum adat di lingkungan ulayat. Menurut masyarakat adat Minangkabau, tanah ulayat itu sekalian nego utan tanah baik pun jira nan sabatangnya, baik rumput nan sakaki, baik pun batu nan sainci, ke bawahnya sampai ke kasiak bulan, ke atasnya membuahkan jantan pangkik penghulu punya ulayat. Ini katanya orang Minang lah yang paham bahasa itu. Ambo juga orang Minang, ya ambo jalehan jo bahasa Indonesia. Maksudnya adalah tanah ulayat itu memiliki batas-batas dari kaum yang lain yang sudah disepakati, dan semua yang ada atau isinya di dalam tanah ulayat, baik yang di dalam tanah maupun yang di atas, baik tumbuh-tumbuhan yang ada, adalah milik pemimpin adat kaumnya yang punya jabatan. Jelas pemilikannya tanah ulayat itu. Masa ada tanah ulayat, ada lagi pemiliknya. Terbit pula alas hak yang baru, pemilik baru. Di mana ada pemilik baru di tanah ulayat? Ini yang kita ulas lagi ini. Di dalam kita masuk dulu ke masalah macam-macamnya tanah ulayat. Di dalam masyarakat hukum Minangkabau secara umum tanah ulayat itu dapat dibedakan dengan 3 jenis, yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum. Di sini saya coba mengulas dengan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum itu terbagi lagi dua. Tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendah. Pusaka rendah di sini kita bahas lagi tentang pusaka tinggi dan pusaka rendah. Kalau tanah ulayat sudah jelas ada pembagiannya. Tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendah. Saya coba memperkecil lagi ulasan ini mengenai pusaka rendah. Pusaka rendah itu diberikan kepada keponakan garis anak keponakan garis keturunan ibu. Gunanya untuk digarap
dan untuk dihasilkan atau menghasilkan produktif dan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Dan juga tanah pusaka rendah yang dominan dikatakan ganggam untuk diuntukkan diberikan untuk dipakai, ini yang harus digarisbawahi, kepada anak keponakan. Ya, kita harus duduk untuk dipakai. Di mana di sini yang banyak bermasalah yang terjadi di tataran masyarakat di tingkat genggaman Bauntua di tanah pusaka rendah. Ini banyak juga terjadi di masyarakat perkotaan yang udah menjadi kota di ranah Minang atau di Sumatera Barat. Ini problem-problem yang terjadi karena tanah itu udah potensinya udah nilai profitnya, nilainya udah cukup tinggi. Jadi saling mengklaim dan saling memiliki. Nah, tapi di sini tidak bermasalah sejauh tanah itu tidak ada dijual belikan, ditimbulkan alas hak baru. Sedangkan di tanah ulayat itu udah ada pemiliknya, yaitu pemiliknya ulayat, yang tanahnya bersifat komunal yang tidak bisa dibagi-bagi secara kepemilikannya, hanya diperuntukkan untuk produktif tanah yang digarap. Di sini saya coba menjelaskan mengenai pendapat dari A.A. Nafis, yang dimana dalam bukunya Alam Takambang Menjadi Guru. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya. Nah, di sini harus jelas. Tanah ulayat itu mempunyai batas sesuai dengan situasi alam di sekitarnya. Seperti puncak bukit atau sungai, luas wilayahnya sesuatu nagari tidaklah sama. Tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika ada nagari yang menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan batas kemampuan berjalan seseorang, mungkin sampai ke puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang airnya deras, atau hutan yang lebat yang tidak dapat ditembus. Hutan yang tidak dapat ditembus ini yang disebut dengan hutan laleh. Hutan laleh atau laju. Tanah ulayat kaum sering disebut juga dengan tanah pusako tinggi. Ya, itulah saya bahasan sebelumnya, pusako tinggi, tanah ulayat yang di kaum. Karena tidak dikenal lagi pemilik yang pertama adalah istilah di dalam Minangkabau. Ya, ini saya mau jelaskan dalam istilah fatwa adatnya. Ya, ini yang paham mungkin masyarakat Minangkabau yang masih memahami, masih memegang teguh adat istiadatnya. Yaitu birik-birik tabang kasama, dari sama tabang ke halaman, hinggo di tanah batu, dari nini turun ke mama, dari mama turun ke manakan, pusakku baitu jugo. Ini menarik nih. Dari nini turun ke mama, dari mama turun ke ponakan, pusakku itu jugo. Nini mama apakah pusakku itu turun jugo ke keponakan. Ya, maksud dari pepatah patiti dari bahasa Minangkabau ini atau fatwanya yang ini turun temurun, ini adalah sumber hukum juga. Ya, kita bicara hukum, ya inilah sumber hukum adat yang ada di Minangkabau. Ini bukan petatah atau petitih yang hanya sekedar diucapkan, tapi ini dipakai. Ya, maksud dari yang disampaikan tadi, yang babiri-biri tabang ke sama, dari sama tabang ke halaman, hinggo di tanah batu, dari nini turun ke mama, dari mama turun ke manakan, pusaku baitu juga. Ya, tanah ulayat di Minangkabau adalah tanah sungai bermanfaat dan digunakan untuk sebagai tempat bermukim, membuka lahan pertanian. Selain itu, tanah ulayat juga sebagai hubungan kekerabatan.
Tanah wilayah tanah adalah sumber hubungan kekerabatan kita di Minangkabau atau pengikut hubungan keluarga. Tanah wilayah tidak bisa dipindah tangankan dan pihak adat kepada pemegangnya yang baru yang ingin menguasainya. Ya, maksudnya di sini tanah wilayah itu tidak bisa dipindah tangankan ke pihak lain. Beda yang selama ini ada berpindah itu kebanyakan ada istilahnya digadai, itu boleh, tapi ada itu ketentuannya, ada syarat-syaratnya di dalam dalam adat, hukum adatnya. Ya, ini juga kita kaji dengan berhubungan dengan konsensualitas dalam perjanjian dalam hukum positif di Indonesia. Ada perjanjian, ada perikatan dalam adat yang itu bisa dipakai, karena di hukum adat itu juga termasuk adalah bagian dari hukum positif yang ada di Indonesia, di mana sumber hukum itu ada 3: hukum Eropa kontinental, hukum agama, dan hukum adat. Ya, ada bagian di situ yang bisa kita pakai. Dari kajian mengenai peralihan hak di atas dari segi hukum adat Minangkabau, maka perlu juga kajian hukum kita sikapi mengenai pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Nah, ini kita bicara perjanjian. Ya, perjanjian, karena hukum adat mengenai perikatan adat itu juga ada. Ya, itu turun-temurun baik sistemnya apa yang namanya gadai, itu ada ketentuannya. Ya, di dalam KUHP dalam pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Nah, ini yang harus kita kaji, menuangkan supaya tanah-tanah adat itu tidak mudahnya beralih ke tangan yang tidak berhak, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat yang ada di Minangkabau. Dari kaitannya dengan perjanjian untuk kesepakatan dalam mengubah sebuah alas hak di atas tanah, terutama pada tanah wilayah selama ini berseberangan dalam pelaksanaannya, maka kita perlu juga memahami azas konsensualitas atas konsensus, yaitu pada dasarnya perjanjian yang disepakati yang lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Nah, ini kita berhubungan dengan tanah wilayah. Sejumlah prinsip atas azas hukum kontrak. Dari sejumlah prinsip hukum tersebut, perhatikan dicurahkan kepada 3 prinsip atau azas utama. Prinsip-prinsip azas utama dapat memberikan sebuah gambar mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum kontrak. Prinsip-prinsip atas azas-azas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah prinsip atau azas konsensualitas, di mana persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak, konsensus para pihak. Pada umumnya persetujuan dapat dibuat secara bebas bentuk dan dibuat tidak secara formal, melainkan konsensual. Azas konsensualitas dalam hukum perdata Indonesia dapat disimpulkan dari pasal 1320 junto pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Jadi pada dasarnya, berdasarkan azas-azas konsensualitas, maka perjanjian dianggap sudah terbentuk karena ada perjumpaan kehendak atau konsensus dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat, dan tercapainya tidak secara formal, tetapi cukup melalui konsensus belaka, yaitu kesepakatan yang udah ada, kesepakatan itu yang dituangkan, ya. Berdasarkan yang disampaikan di atas, sangat perlunya kita menjaga ketentuan hukum adat atau menjaga tanah-tanah wilayah yang ada di masyarakat adat di Minangkabau, di mana
ketentuan itu menjaga ya kita coba bahas lagi mengenai kesepakatan-kesepakatan di mana bisa beralihnya tanah adat tanah wilayah ke pihak lain. Apakah benar peralihannya di situ? Karena kita coba meninjau dulu tentang pengertian tanah wilayah ini. Hak wilayah sebutan yang dikenal dalam Perpustakaan Hukum Adat adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Ya, di sini saya coba persingkat pemahaman di sini. Penguasaan tanah wilayah nagari, perusahaan tanah wilayah adat, dan perpustakaan tanah wilayah kaum. Di mana saya tadi juga mengulas tentang tanah wilayah yang kaum, yang pusaka tinggi, pusaka rendah. Ya, kita di masyarakat banyak juga yang tidak paham dengan pusaka tinggi dan pusaka rendah. Generasi sekarang berkewajiban mempertahankannya, menemukan yang telah hilang, memperbaiki yang rusak, atau menambah dalam adat. Ya, di mana fatwa adat kita sebutkan nan hanyui dipintasi, nan hilang dicari, nan patah ditimpa, nan sumbiang dititik, nan uruk dipaelo. Suku atau kaum mendapat mengolah tanah wilayah terbuka untuk diolah oleh siapapun. Sudah barang tentu harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Di antaranya tanah wilayah tersebut tidak lepas dari pemiliknya. Nah, di sini tidak lepas dari pemiliknya. Ya, kita melihat di sini banyak investor yang datang ke Sumatera Barat, di mana masalah yang sering yaitu persoalan tanah, di mana investor itu kebanyakan memakai tanah wilayah dan sebagai modal bagi pemilik wilayah yang tanahnya yang dimiliki. Sedangkan investor modalnya adalah uang dan teknisi dan sebagainya. Dan yang penting pula ialah investor harus memenuhi persyaratan adat. Nah, di sini investor juga harus memenuhi persyaratan adat. Nah, di sini kita mulai ada sebuah kesepakatan di mana investor mempunyai uang dan masyarakat adat memiliki tanah. Nah, di sini yang kita kaji. Ya, selama ini yang kita lupakan, di mana tanah wilayah diserahkan investor melalui pemerintah dijadikan HGU, di mana ujung-ujungnya itu di akhirnya di proses perjalanan banyak masalah. Konsep dasar penguasaan tanah pada masyarakat adat Minangkabau adalah tidak adanya tutupan muka bumi yang tidak berempunya. Ya, itulah konsepnya. Tidak ada tutupan muka bumi yang tidak berempunya. Mulai dari pinggir pantai sampai ke puncak gunung telah berempunya. Lihat bentuk-bentuk tanah wilayah. Hal itu terlihat dari fatwa adat. Sawah ladiang banda buatan, sawah batumpuak di nan data, ladiang babidang di nan lereng,
Penda baliku turi buki cancang letik nini monyang terbilang basi orang tua tu. Usah tajua tagadaikan kalau sumbiang batitiak patah batimpa hilang bacari tarapuang baraki aki ta banam basilami kurang ditukua ketek di pagadang sentena babilai singke diuleh. Fatwa adat di atas dilengkapi dengan fatwa adat berikut. Ya, ini kelanjutannya untuk memperkuat yang di atas. Sagalo nego utan tanah kok ngalau nan bunyi yang punya dari girik nan sabatang sampai ke rumput nan sahalai kok capo nan sarumpun atau batu nan sabuah ka air nan satitik ka lawi nan sadidih ka ateh ta ambon jantan ka bawah rakasi bulan pitalo bum adalah penghulu nan punya ulayat. Putalobum adalah penghulu nan punya ulayat. Jadi tanah tidak boleh dipindah tangankan dan harus dipertahankan keberadaannya. Ya, di sini banyaklah yang kita ulas permasalahan tanah ulayat. Ya, mungkin saya itu kita ada perjanjian perikatan mengenai tanah ulayat di mana ada perikatan di situ. Ya, tidak ada tanah